Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, selamat datang di podcast Rescue Talks. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Mbak Amel, yaitu rescuer dari Cilacap. Nah, beliau ini salah satu rescuer wanita yang menurut aku tuh terinspirasi gitu. Jadi banyak pengalaman, cerita yang inspiratif. Oke, kita lanjut ke Mbak Amel. Selamat pagi Mbak Amel, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik guys. Oke, apakah saya boleh bertanya-tanya tentang apa sih kehidupan Mbak Amel selama di Basarnas Cilacap ini dan pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Mbak Amel di dalam sini? Boleh. Nah, pertama nih tentang apa mula Mbak Amel pengen masuk ke Basarnas tuh karena apa sih Mbak? Jadi awalnya tuh sebenarnya di 2017 saat saya baru lulus SMA. 2017 saya disuruh untuk ikut daftar Basarnas. Salah satunya adalah rescuer karena dulu baru lulus SMA dan baru punya ijazah SMA. Terus ternyata di 2017 itu gagal masuk Basarnas. Karena masih penasaran, dicoba lagi di 2019, saya coba lagi untuk daftar Basarnas lagi, ternyata gagal juga. Dan kedarulahnya di 2020 itu alhamdulillah udah keterima di Basarnas. Jadi sebenarnya awalnya cuma disuruh teman aja gitu untuk masuk Basarnas. Wah, berarti gigih banget ya Mbak Amel untuk mencoba ke Basarnas ini. Dan lalu kenapa emang pengennya formasinya rescuer Mbak? Karena waktu itu juga sudah sempat gagal, cuma kenapa tidak ada keinginan tuh udah gitu. Ya, karena kenapa masuk rescuer itu karena saya cuma punya ijazah SMA, sedangkan di Basarnas itu cuman ijazah SMA yang bisa menduduki jabatan di rescuer gitu. Baik, jadi jiwa rescuernya sudah tertanam ya Mbak? Enggak juga sih. Oke, baik. Oh, Mbak kan sudah sebagai rescuer nih. Nah, menurut Mbak tuh pelayanan masyarakat tuh kan pasti menjadi hal yang utama ya. Menurut Mbak, bagaimana sih untuk memastikan korban atau keluarga merasa terbantu untuk sepenuh hati? Apalagi kan kita sebagai rescuer kan pasti harus memenuhi keinginan korban atau penyelamat seperti itu. Salah satunya adalah memperlihatkan bahwa kita atau di Basarnas itu kerjanya nyata gitu. Jadi dari pagi awal kita melakukan briefing, terus memberitahu kepada keluarga juga, termasuk para potensi, bagaimana rencana pergerakan di hari atau di saat itu kita akan melakukan penyisiran atau pencarian operasi SAR itu. Kadang ada nggak sih Mbak korban yang merasa tidak puas dengan pelayanan Basarnas gitu? Alhamdulillah sejauh ini seluruh keluarga itu alhamdulillah mendapatkan apresiasi ya, karena banyak juga orang yang kita selamatkan, terus juga salah satunya orang yang sudah ditemukan atau struktur yang sudah ditemukan oleh kita dan bersama tim SAR 2008. Untuk Mbak Amel sendiri di Basarnas ini sebagai rescuer apakah ada diperbantukan di hal yang lain seperti bidang-bidang humas ataupun sumber daya atau operasi seperti itu Mbak? Saya diperbantukan di humas ya, di humas. Jadi selain tugas di rescuer, saya juga diperbantukan. Dan bagaimana sih Mbak untuk mengatur tugas tersebut supaya tetap terkontrol dan amanah untuk menjaga semua tugasnya untuk berjalan sesuai tupoksinya? Ya dikerjakan dengan sepenuh hati. Kadang pernah mengeluh gitu nggak sih Mbak untuk tugas-tugasnya kayak, aduh ini banyak sekali, ini penuh banget, aduh aku nggak bisa nih gitu. Ya, mengeluh ada ya, karena tiap orang pasti ada titik jenuhnya sendiri kan. Tapi kan itu bukan dijadikan sebuah alasan untuk tidak bersemangat dalam bekerja. Lalu untuk ini sendiri, tugas kita sebagai rescuer kan pasti berat ya Mbak. Nah, ada nggak sih tips dari Mbak Amel tentang fisik kita agar tetap prima dan
tetap sedia untuk selalu di lapangan gitu Mbak? Mengetahui kebutuhan Apalagi untuk pribadi, seorang perempuan nih Mbak. ya salah satunya mengetahui bagaimana tingkat tubuh kita ya. Jadi kayak misalkan kita kurang fisiknya di apa nih, di kekuatan apa, di bagian apa. Jadi kita memang benar-benar tahu cara untuk menanggulangi tersebut tuh bagaimana gitu. Kayak contohnya kan rescue itu adalah kalau misalkan kita ke gunung hutan ya, berarti kan yang harus dilatih adalah otot kaki ya. Jadi kita harus banyak-banyak berlari, banyak-banyak penguatan di kaki seperti itu. Selanjutnya, pingsan ini kan mayoritas kebanyakan laki-laki nih Mbak. Nah, untuk Mbak Amel sendiri kan sebagai seorang perempuan tuh kadang agak rasa sungkan atau gimana untuk berbaur dengan para pria seperti itu. Dan bagaimana sih Mbak Amel untuk membangun sebuah keharmonisan di dalam sebuah tim, apalagi waktu penyelamatan, evakuasi seperti itu? Banyak komunikasi sih sebenarnya, enjoy aja, banyak silaturahmi sama teman-teman gitu. Apalagi potensi dan anggota di kita pun memang notabene adalah laki-laki ya. Perbanyak komunikasi. Lalu menurut Mbak sendiri, loyalitas itu bentuk nyatanya seperti apa sih Mbak? Mendedikasikan diri kita untuk bekerja dengan baik, dengan ikhlas. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang di lapangan kan kadang Mbak turun serta langsung ya, apalagi sebagai humas. Nah, gimana sih perannya Mbak Amel tuh untuk cepat beradaptasi, apalagi gunung, hutan, pantai, laut gitu, seperti itu? Sebenarnya kalau untuk adaptasi itu sebelum saya masuk di Basarnas pun memang saya sudah turun langsung juga ke lapangan. Saya ikut di beberapa organisasi relawan. Terus juga memang saya pun hobinya di kegiatan outdoor ya. Jadi sebenarnya untuk beradaptasi itu tidak sulit ya buat saya. Cuman salah satu tipsnya ya memang kita ikutin saja alurnya gitu. Jadi kalau misalkan kita sedang operasi SAR di gunung, di laut ataupun di tempat-tempat lain, ya kita bisa beradaptasi dengan cepat ya, dengan cara kita tetap enjoy di kegiatan itu. Yang terakhir Mbak, nah di dalam operasi SAR kan biasanya melibatkan banyak instansi nih seperti TNI, Polri, relawan, bahkan potensi-potensi itu. Gimana sih cara membangun sebuah komunikasi agar kolaborasinya itu tetap terjaga di sebuah tim itu dan penyelamatannya agar berhasil saat proses evakuasi? Salah satunya adalah sering silaturahmi dengan potensi ya. Jadi ada musibah ataupun ada kecelakaan apa-apa, kita sering bersilaturahmi. Jadi ada info apapun, orang potensi pun nggak sungkan untuk kita, dan kita pun ketika meminta bantuan karena besar tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita minta bantuan kepada potensi pun welcome. Gitu. Kadang ada bentrok antara pendapat nggak sih Mbak antara instansi kita dengan yang lain ataupun relawan seperti itu? Kalau untuk bentrok itu sebenarnya bukan bentrok ya, tapi kayak banyak pendapat yang berbeda-beda ya, karena ya menurut pemikirannya dia ya memang beberapa instansi berbeda gitu pemikirannya. Cuman kan bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan itu dengan cara berkomunikasi gitu. Terus juga ketika ada orang yang menyampaikan pendapat, ya kita terima pendapatnya. Habis itu kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Untuk statement terakhir Mbak, dari pengalaman yang panjang udah Mbak Amel ceritakan ini tuh cukup inspiratif dan membangun ya Mbak. Apa sih pesan untuk semua generasi, apalagi kita CPNS yang baru ini untuk kedepannya? Tetap semangat, tetap bekerja dengan ikhlas, tetap upgrade skill terus-terusan. Terus juga apalagi kita harus perempuan ya, jangan ketika ada orang yang memandang
perempuan itu lemah, kita jangan memutuskan stigma mereka gitu loh. Tapi kita buktikan dengan bahwa kita pun perempuan bisa nih gitu di Basarnas, kita juga perempuan bisa di lapangan gitu, bukan hanya sebagai olok-olokan orang lain bahwa kan banyak juga stigma yang perempuan ini kerjanya harus di kantor aja nih, perempuan ini kerjanya harus di belakang komputer. Tapi tidak semua perempuan seperti itu. Perempuan ada juga perempuan yang memang dia fight ketika di lapangan. Kita harus membuktikan kita itu memiliki potensi seperti itu. Siap. Wah, luar biasa banget ya sharing-sharing yang udah diberikan oleh Mbak Amel kali ini, cukup menginspirasi dan membangun kita untuk supaya lebih bersemangat untuk menjadi CPNS Basarnas kali ini. Oke, terima kasih ya Mbak Amel atas waktunya. Ya, sama-sama. Mbak, boleh closing statementnya kita We Are Family dan Afina Jagat Samagram? Boleh. We Are Family, Afina Jagat Samagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.